Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safatasya Kamila. Saya adalah mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dengan jurusan PGMI kelas 5E dengan NIM 22314114. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kajian IPS MI dengan dosen pengampu Ibu Amirah Almay Azizah. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hakikat dan juga karakteristik IPS di SD maupun MI. Bagaimana materinya? Mari kita bahas. Hakikat dan karakteristik IPS di SD atau MI. Nah, sebelum kita bahas mengenai hakikat IPS di SD ataupun MI, kita harus paham apa itu hakikat. Jadi, hakikat merupakan intisari ataupun dasar dari suatu objek. Lalu, apa itu IPS? IPS merupakan penerapan dari berbagai ilmu sosial yang terkait dengan interaksi sosial dengan mengikuti indikasi tujuan pendidikan atau kurikulum yang telah ditetapkan, yang dapat digunakan siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapinya yang muncul di sekitarnya dengan menggunakan pengetahuan IPS yang mereka peroleh. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat IPS di SD atau MI adalah bagian dari pendidikan yang bertujuan membantu siswa memahami interaksi sosial serta peran manusia dalam masyarakat. IPS menggabungkan beberapa disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan politik. Namun di SD ataupun MI, IPS fokusnya lebih mengenalkan siswa kepada dirinya sendiri, kepada lingkungan sekitar, dan juga hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat IPS di SD atau MI memiliki berbagai aspek. Yang pertama adalah memahami lingkungan sosial. Pembelajaran IPS di SD fokus pada pemahaman siswa mengenai diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Yang kedua, itu adalah ilmu gabungan. IPS menggabungkan berbagai cabang ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran sosial. IPS bertujuan mengembangkan rasa tanggung jawab, empati, dan kepedulian sosial siswa terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, penanaman nilai Pancasila. IPS menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan rasa cinta tanah air. Yang kelima adalah pendekatan praktis. IPS disajikan dengan pendekatan yang sesuai dengan kehidupan yang nyata. Yang kelima adalah pembelajaran yang terpadu. IPS sering disampaikan melalui tema yang memadukan berbagai konsep ilmu sosial, sehingga siswa dapat memahami hubungan antar ilmu dengan lebih jelas. Nah, sekarang sudah paham kan apa itu hakikat IPS di SD ataupun MI dan juga aspek-aspeknya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik IPS di SD ataupun MI. Karakteristik yang pertama adalah interdisipliner. IPS mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memahami fenomena sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, IPS menggabungkan perspektif dari sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, politik, dan antropologi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang masyarakat dan interaksi yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah multidisipliner. Nah, di sini merujuk pada penggunaan berbagai disiplin ilmu secara terpisah untuk menganalisis dan memahami isu-isu sosial. Dalam pendekatan ini, masing-masing disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan politik memberikan kontribusi dengan cara mereka sendiri, tetapi tidak mengintegrasikan secara mendalam seperti dalam pendekatan interdisipliner. Dan yang terakhir adalah sistematis. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu. Materi IPS disusun dalam urutan yang logis, mulai dari yang konsep dasar hingga lebih kompleks, sehingga mengarah pada keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu tadi adalah materi terkait hakikat dan juga karakteristik IPS di SD ataupun MI. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Apakah kalian semua paham? Semoga paham ya. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.